semuanya, jumpa lagi di video lanjutan bagian ketiga untuk praktikum pemrograman piranti bergerak 1 pada pertemuan ketiga. Nah, di praktikum ketiga ini, di bagian ketiga atau di bagian akhir, kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Kalau tadi sebelumnya kita sudah di video terdahulu, kita sudah sampai menampilkan kuantiti seperti ini. Oke, kali ini saya menjalankan aplikasinya melalui handphone saya. Di sini bisa dilihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika kuantiti ini tadinya 0, price-nya itu juga 0 rupiah. Ketika kita klik order, muncul angka 2, kemudian 2 kali 5.000 rupiah, hasilnya adalah 10 dolar. Baik, kita akan melanjutkan menambahkan tampilan seperti ini ya. Jadi ada tanda plus, kemudian ada angka ada tanda plus di setelah kuantiti dan tanda minus setelah angka 2. Oke? Sekarang yang akan kita lakukan adalah masuk ke Android Studio-nya. Di Android Studio kita masuk ke bagian XML. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan tombol. Untuk tombol kita bikinnya di sini ya, di setelah kata quantity. Pertama, button. Kita pakai wrap content aja, kemudian isi teksnya adalah tanda plus ya, tanda plus. Kemudian untuk settingan ukurannya bisa kita copy aja dari tombol yang di bawah ini ya. Sampai sini. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya adalah 25 SP dengan layout margin top 16 dp, layout margin left-nya 16 dp. Baik, kita tutup dulu. Jadi kita beri satu button ini ya untuk memberi tanda plus. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini hasilnya sudah keluar tanda plus di sini ya. Nah, sekarang tanda plus ini kita tambahkan juga di bagian tombol ini kita tambahkan di bagian setelah angka 0 ya. Kita buat minus. Baik, ini bisa kita copy buttonnya. Kita copy dan kita paste di sini. Di sini ya. Nah, di sini kita paste. Oke, ini tanda plus kita rubah teksnya menjadi minus. Oke, seperti yang sudah kita bahas di kelas teorinya bahwa tanda plus itu untuk melakukan increment dan minus untuk melakukan decrement. Baik, sekarang kita buat dulu ya. Nah, harapannya kalau kita klik plus, angkanya bertambah 1, begitu ya. Oke, sekarang kita ditutup dulu ini ya tampilannya. Sekarang kita harus memberi nama dulu ya. Oke, maksud saya memberi perintah klik ya. Karena ini berupa tombol. Tombol plus ini berupa tombol. Kita beri perintah klik. Caranya kita kasih perintah on click. Karena ini penjumlahan, kita kasih nama increment ya. Seperti ini, increment. Nah, kenapa merah bergelombang merah? Karena kita belum bikin metodenya ya. Oke, sekarang yang minus ya. Ini yang minus, kita kasih juga on click. Kita kasih decrement. Oke, ini juga bergelombang merah karena memang kita belum membuat metodenya. Kita telah berhasil menambahkan tampilan tombol plus dan minus. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Java-nya. Di Java-nya kita bikin metodenya ya. Misalnya metodenya kita letakkan di atas sebelum submit order, misalnya di sini ya. Oke, kita pakai public aja ya. Public void. Kemudian pertama kita apa tadi? Increment dulu ya, penjumlahan ya. Increment view. Oke.
kemudian kurung kurawal. Nah, isinya apa? Kasih jarak dulu. Oke, isinya yang harus kita lakukan, kan tadi kita minta ketika di tombol klik di tombol plus ini diklik, kita maunya kuantitinya bertambah 1. Tadinya kan 0. Coba int quantity jadi berapa? Kalau dari 1 maunya jadi 0 jadi 1 misalnya. Ini contoh ya. Kemudian atau gini, sebentar. Oh ya, ini number of coffee-nya sudah 2 ya. Sudah 2. Sudah 2, kalau ditambah 1 jadi 3. Ya, gitu ya. Kemudian kita tampilkan display. Apa yang mau di-display? Quantity. Gitu ya. Kemudian setelah increment, kita bikin yang decrement bawahnya. Public void decrement view kurung kurawal int quantity. Jadi berapa? Tadinya 2 akan berubah menjadi 1. Gitu kan? Jadi 2 dikurangi 1. Oke. Harapannya seperti itu ya. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah sukses terinstall. Nah, ini ketika klik order, nah, angka 2 jadi 10.000. Kalau kita klik tambah, dia jadi 3. Kalau kita klik kurang, oke, sebentar, saya ulang lagi. Kalau kita klik kurang, dia berubah jadi 1 harusnya. Enggak berhasil ini ya. Berarti ada yang keliru. Oh iya, ini belum ditambahkan display ya. Display quantity. Ya, gitu ya. Kita jalankan lagi ya. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat kalau klik order 2 ditambah 10. Tadi yang plus sudah berhasil ya. Sekarang kita klik minus. Nah, jadi 1. Tetapi kalau kita klik plus lagi jadi 3, harusnya kan kembali ke 2. Harusnya setiap 1 kali tombol itu penambahan 1. Berarti yang harus dirubah adalah pada bagian increment dan decrement-nya. Baik, kita masuk ke bagian layout ini. int quantity. Nah, tadi kan di sini maunya 2. Oke. Int quantity 2. Kemudian ini kita jumlahkan caranya. Quantity sama dengan quantity plus 2. Titik koma. Sorry, plus 1 ditambah 1 kan ya. Nah, kemudian display quantity. Nah, yang di bawah ini dari awalnya 2 kita rubah dikurangi kan, quantity sama dengan quantity dikurangi 1. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, kalau kita klik order, nah 2 ditambah, nah kalau ditambah lagi nggak bisa. Oke, kalau kita kurangi jadi 1, masih ya. Nah, supaya ini nggak stabil 2 terus gitu ya. Salah. Maksudnya supaya ini tidak terpaku pada angka 2, kita perlu membuat variabel secara global. Nah, yang harus kita lakukan untuk membuat variabel secara global adalah kita masuk ke Java-nya ini, di bagian atas di sini ya, di baris ke-12 ini kita tambahkan variabel global. Jenis variabelnya adalah int, kemudian kita beri namanya
quantity. Nama variabelnya adalah quantity. Nah, kuantitinya ini kita tentukan variabelnya adalah 2, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di bagian bawahnya ya. Nah, di bagian bawahnya sini di bagian increment kita sudah tidak perlu mengenalkan variabel ini karena sudah dikenalkan di secara global. Ini bisa kita hapus satu baris. Oke. Begitupun yang di bagian decrement ya, int-nya variabelnya juga bisa kita hapus. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini int number of coffee. Sebentar. Submit order di sini seharusnya yang membuat tadi nggak bisa ya 2 itu tadi ya. Sebentar. Ini langsung display price ya, ini kita hapus aja. Kita hapus aja. Kita langsung bikin display price quantity bukan number of coffee. Karena tadi di atas kita sudah bikin quantity ya. Quantity dikalikan 5 gitu ya. Nah, setelah itu coba kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah berhasil terinstall. Kita jalankan aplikasinya. Nah, klik order 10.000. Ininya masih 2 ya. Coba kita tambahkan, kita kurangkan. Nah, dikurangi sudah bisa ya. Ditambahkan juga sudah bisa. Nah, ini sudah berhasil, tombol pickernya sudah berhasil. Berarti tinggal ordernya. Kalau order 5, harusnya 5 kali 5.000, 25.000. Nah, sudah benar. Kalau saya mau pesan 2 ya. Order 10.000. Pesan 7 harusnya 35.000. Nah, oke. Ini sudah benar, tetapi apa kekurangannya di sini? Di sini kekurangannya, kalau kita klik tombol minus terus-menerus, nah, oke, 0 masih nggak apa-apa ya. Kalau di order 0 rupiah, karena memang nggak beli. Tapi kalau minus 1, nah harusnya kan nggak boleh. Order minus 5.000. Apa iya kita sebagai penjual mau ngasih uang ke yang beli? Kan nggak mungkin ya. Berarti kelemahannya ini tidak boleh sampai minus. Minimal itu 0 ya. Berarti tugas praktikum harian Anda kali ini adalah buat tanda minusnya ini hanya sampai 0 saja. Ya, itu saja. Nanti aplikasi ini langsung ditaruh di GitHub ya. Kemudian saya kasih clue ya supaya ini min satunya ini tidak sampai minus ya. Diberi fungsi if ya. Di sini kita beri fungsi if di sini. Jika apa gitu ya. Nah, supaya bisa hasilnya terakhirnya harus 0. Oke? Nanti akan saya nilai di sini kalau bisa ngerjakan ya. Kalau nggak bisa ngerjakan boleh googling gitu ya. Itu aja PR-nya. Nanti jangan lupa kalau sudah ngerjakan aplikasinya, ini dianggap sudah selesai nih ya, langsung di-commit. Commit di desktop caranya. Jadi ini kalau sudah muncul seperti ini artinya hasil dari perubahan aplikasi Anda sudah berhasil. Kasih judulnya misalnya data picker ya, data picker. Nah, kemudian kasih deskripsinya increment dan decrement. Nah, misalnya seperti ini, langsung klik commit to main. Ya. Nah, kalau sudah jangan lupa di-push supaya bisa masuk ke GitHub. Nah, nanti setelah masuk di GitHub, ini push-nya sudah selesai, bisa langsung masuk ke webnya GitHub ya. Nah, nanti di webnya GitHub, bagian Just Java ini, nah ini ya, ini sudah masuk
31 detik yang lalu nih ya punya saya. Nanti teman-teman tinggal copy alamat GitHub-nya ini, di copy ke Google Classroom-nya. Oke? Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan apabila masih ada kesulitan bisa diulang videonya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Boleh melalui GC atau melalui YouTube atau boleh melalui WhatsApp pribadi. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.